Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval. Saya sekarang akan menjelaskan proyek kita tentang klasifikasi citra jenis barang dari rumah dengan metode Naik Bayes. Klasifikasi citra barang merupakan aspek penting dalam pengelolaan data visual, terutama pada platform e-commerce yang menawarkan beragam produk. Sering bertambahnya jumlah pengguna dan variasi produk, pengelompokan barang menjadi tantangan yang semakin kompleks. Untuk penelitian ini kita akan mengembangkan model klasifikasi citra yang efektif untuk mengelompokkan barang rumah tangga menggunakan algoritma Naik Bayes. Dalam penelitian ini ada batasan yaitu dataset yang digunakan terbatas pada alat rumah tangga, peralatan dapur, elektronik, dan furnitur. Algoritma yang digunakan algoritma Naik Bayes tanpa membandingkan langsung dengan algoritma lain. Citra yang diklasifikasikan adalah gambar statis tidak bergerak. Selanjutnya, tujuan penelitian ini yaitu meningkatkan akurasi pengelompokan jenis barang rumah tangga berbasis citra dengan menggunakan algoritma Naik Bayes. Manfaat yang dapat dihasilkan yaitu membantu pengelolaan data produk dalam sistem e-commerce, memberikan klasifikasi otomatis, menyediakan solusi klasifikasi untuk dataset kecil hingga menengah. Penelitian dalam bidang ini telah banyak dilakukan menggunakan machine learning. Berikut adalah penelitiannya, yaitu pertama penelitian klasifikasi jenis sampah menggunakan algoritma CNN dengan akurasi yang cukup tinggi, membutuhkan sumber daya komputasi yang besar. Kedua, menggunakan FBS untuk klasifikasi dokumen, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk metode penelitian, kita menggunakan diagram penelitian sebagai berikut. Machine Learning Workflow. Untuk proses pertama yaitu pengumpulan data, dataset yang digunakan yaitu home object dengan format image dan label dengan format YOLO. Setiap label digunakan untuk mengecek gambar asli dan menghasilkan dataset terstruktur. Selanjutnya penjelasan data. Di sini ada 12 kelas dari dataset, yaitu pertama bed, sofa, chair, table, lamp, TV, laptop, wardrobe, window, door, pot plant, dan photo frame. Selanjutnya pemeriksaan kualitas data dan data preparation. Di data preparation kita dapat ekstraksi objek, kedua eksplorasi data awal, dan ketiga balancing dataset. Untuk modeling kita menggunakan ekstraksi fitur HOG yaitu histogram orange gradient yang hasil ekstraksinya berupa vektor numerik fitur dari setiap gambar citra. Untuk pelatihan model Naik Bayes-nya yaitu mengubah semua citra menjadi HOG, melatih Naik Bayes, dan menggunakan klasifikasi report untuk evaluasi hasil. Selanjutnya proses evaluasi dan akan diteruskan di proses deployment. Untuk pengumpulan data, kita dari dataset objek dibagi sesuai label dengan format YOLO, yaitu kelas ID, X center, Y center, width, dan height. Ini digunakan untuk membuat bounding box di fungsi extract object. Di fungsi extract object ini akan mengeluarkan hasil dataset crop yang sudah di-split dari image dan label. Untuk labelnya tadi sesuai dengan format YOLO akan dideteksi dan akan membuat bounding box sesuai dengan class ID yang sudah ada di label. Ini untuk crop image yang tadi bounding box yang sudah sesuai label akan di crop dan dipisahkan sesuai kelas, yaitu 12 kelas yang tadi ada. Selanjutnya kita akan menunjukkan visualisasi ADA sebelum balancing, dan sesudahnya kita akan balancing data dari tadi data yang terbanyak yaitu data kelas 10 yaitu 4000. Semuanya akan kita oversampling hingga 4000. Selanjutnya kita akan modeling yaitu dengan model Naik Bayes.
dari fitur tadi ke fitur HOG menghasilkan vektor numerik. Untuk evaluasi, dari algoritma SPSS dengan fitur HOG, kita evaluasi mendapatkan akurasi sebagai berikut. Akurasinya 50% dan precision tertinggi yaitu di kelas 11 dan kelas 10. Untuk deployment, kita membuat web dari Streamlit dan mendeploy-nya untuk mengecek apakah program dari dataset yang sudah dibuat itu berfungsi. Kesimpulan, berdasarkan hasil yang diperoleh dan implementasi sistem klasifikasi citra objek rumah tangga menggunakan FBS, dapat disimpulkan proses ekstraksi dataset home object berhasil dilakukan. Visualisasi EDA menunjukkan ketidakseimbangan, tetapi kita balancing melalui oversampling. Ketiga, model klasifikasi dibangun menggunakan algoritma FBS. Keempat, evaluasi model, akurasi keseluruhannya 50%, dan tadi untuk presisi tertinggi yaitu kelas 10 dan kelas 11 yaitu photoplan dan photoplan. Dan kelas terendah bed dan TV. Selanjutnya saran untuk pengembangan sistem yang lebih baik yaitu peningkatan algoritma, augmentasi citra yang lebih variatif, ekspansi dataset, dan pengembangan antarmuka aplikasi. Mungkin sekian penelitian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.